Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Sesungguhnya kita ini tidak diperintahkan hidup di dunia ini, kita diperintahkan sama Allah Ta'ala untuk ibadat. Tapi kita tidak diperintahkan kecuali hanya untuk ibadat dengan ikhlas. Adapun ibadat yang tidak ikhlas, yang ada campuran untuk selain Allah, Allah nggak perintahkan itu. Kita diperintahkan ibadat yang murni untuk Allah, yang ikhlas. Artinya, kalau kita ibadat kita bukan murni untuk Allah, kecampur untuk yang lain, maka berarti kita belum menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat kita kecampur, ya berarti belum beres sholatnya. Puasa kita kecampur, belum beres puasanya. Wahakadha. Dan ikhlas itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan riya itu adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ana aghnia anisyirik. Aku adalah yang paling tidak butuh daripada perkongsian. Artinya, kalau ada seseorang dia beramal, dia niatin amalnya, sholatnya, ibadatnya untuk Allah, ya sekalian deh biar dipuji sama tuh orang. Berarti sekalian kan, Allah dan yang lainnya. Begitu. Dia lakukan amalan bukan buat Allah murni, tidak, tapi buat Allah dan buat makhluk. Maka Allah bilang, aku yang paling kaya, aku nggak butuh. Silakan ambil amalan itu buat dia. Minta pahalanya dari dia, jangan minta dari saya. Nggak butuh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya itu riya. Apa itu riya? Al-amal li ajlin nas. Beramal karena makhluk, karena manusia. Riya atau sum'ah artinya dia ketika beramal ibadat, rasanya nggak cukup kalau Allah doang yang lihat. Nggak cukup kalau dia beramal, Allah doang yang lihat, Allah doang yang tahu, kurang. Fulan mesti tahu, media mesti tahu, dia mesti tahu, pengen semua orang tahu. Bahkan puncaknya, Allah nggak tahu juga nggak apa-apa, yang penting manusia tahu saya beramal. Na'udzubillah min dzalik. Ada gak yang kayak begitu? Waliyadzubillah min dzalik. Ini penyakit hati yang mana kita sekarang perlu berobat. Bersihkan hati kita dari penyakit yang semacam ini, dari penyakit riya. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya mereka orang-orang yang riya, manakala mereka beramal, bagaimana amalan mereka bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu tuh Rasulullah SAW menyebutkan, awal man tusa'ar bihimun nar, orang yang pertama dibakar di api neraka, dalam Sahih Bukhari, dalam hadis sahih. Itu disebutkan orang yang pertama dibakar di neraka itu ada 3. Yang pertama, ulama. Yang kedua, mujahid, pejuang. Yang ketiga, dermawan, yang berinfak, yang bersedekah. Apa yang salah dari ulama? Apa yang salah dari mujahid? Apa yang salah dari penderma? Apa yang salah dari mereka? Jihadnya betul, ilmunya betul, dermanya betul, nggak salah tempat. Cuma yang salah hatinya. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan bagaimana Allah Ta'ala nyatakan bahwasanya ini dia gunakan ilmunya biar disebut dia adalah orang yang berilmu, orang yang alim, orang yang hebat, biar dipuji oleh masyarakat. Yang satu lagi, dia berjihad tujuannya biar disebut sebagai pejuang, pahlawan, pemberani. Yang satu lagi biar dipuji kalau ini dermawan, dapat pujian dari masyarakat. Itu sampai dikatakan dalam riwayat, dalam athar, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh membagi-bagi rizki. Dan sebagaimana Allah membagi-bagi rizki itu ada macam-macam. Ada rizki harta, ada juga pujian. Pujian manusia itu juga dibagi-bagi. Itu juga jatah. Ada orang yang jatahnya dapat pujian sekian banyak, ada yang dapat jatah rizkinya sekian banyak. Sebagaimana pujian sama rizkinya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya itu kita orang yang ikhlas adalah orang yang mengutamakan pujian dari Allah, nggak peduli pujian dari manusia. Dikatakan oleh Mbah Makhramah, idza kan maulai alayya radin man bayaghdab yaghdab. Kalau Allah majikanku, siapa majikan kita? Majikan kita Allah. Kalau Allah Tuhanku, majikanku,
sayyidi wa maulai, Allah ridha kepadaku. Yang mau marah-marah, yang mau ngambek-ngambek, yang mau ngamuk-ngamuk, yang penting Allah Ta'ala ridha kepada kita. Wah kata